Saudara-saudari yang terkasih, para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa oma, yang putri, yang kakung, semua kita yang boleh menyaksikan sapaan ini, selamat pagi, berkah dalam. Selamat memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Selamat mempersiapkan diri untuk boleh menyongsong hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Masa Advent membantu kita untuk mempersiapkan diri. Di dalam kehidupan nyata kita selalu membuat sesuatu itu persiapan yang dibutuhkan. Misalnya kita mau masak, kita juga mempersiapkan segala sesuatu. Kita mau bepergian, kita selalu menyiapkan segala sesuatu. Persiapan-persiapan yang kita lakukan semestinya itu sungguh-sungguh kita sadari, sehingga apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh terarah dan fokus. Nah, di dalam tradisi Kristiani, liturgi gereja, juga kita ada masa Adventus, penantian kita mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan. Dan persiapan kita di dalam tradisi Kristiani itu diberikan kepada kita lingkaran Advent atau Corona, lingkaran Advent yang membantu kita untuk mempersiapkan diri. Jadi ada 4 pekan yang membantu kita untuk selalu mengarahkan hidup kita. Hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama, minggu pertama. Di dalam tradisi Kristiani kita diajak untuk mempersiapkan diri, menaruh harapan. Minggu pertama adalah minggu harapan. Kita diingatkan untuk membangun pengharapan yang besar, mempersiapkan diri, berjaga-jaga dalam kedatangan Tuhan Yesus. Dan minggu yang kedua adalah minggu iman, minggu di mana kita melalui firman Tuhan diingatkan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yang ditumbuhkan adalah iman, kepercayaan kita kepada Kristus. Dan minggu ketiga itu adalah minggu sukacita. Minggu sukacita akan kelahiran Tuhan. Dan minggu yang keempat adalah mengingatkan kita akan kasih, kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Atau cara di mana Allah menyapa kita karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh merasakan dan menerima berkat Tuhan melalui segala persiapan kita di hari Minggu pertama Advent ini, Minggu Harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan boleh bermenung di dalam permenungan kita pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 24 ayat 37 sampai 44. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, minggu pertama Advent ini bacaan-bacaan suci mengajak kita sekalian juga dalam pemberkatan lingkaran Advent, yaitu lingkaran Advent, namanya lingkaran ya, berarti satu kesatuan dalam persiapan kita minggu per minggu, pekan per pekan, itu membantu kita untuk merasakan lingkaran Advent, kesatuan Allah yang menyertai kita, Allah yang membentuk kita untuk boleh merasakan kasih-Nya. Sebagaimana di dalam Mazmur 25 diserukan, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beriari atas aku. Ya, semua orang yang menarik dikau takkan, semua orang yang menantikan dikau takkan mendapat malu." Kita bersyukur untuk masa ini, kita mempersiapkan diri. Diingatkan untuk selalu berjaga-jaga, siap sedia. Karena itulah saatnya bagi kita untuk mempersiapkan diri. Persiapan-persiapan yang kita lakukan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, misalnya di dalam bacaan-bacaan suci ini, Tuhan menghimpun semua bangsa dalam kerajaan yang damai abadi. Tuhan membentuk kita untuk boleh merasakan berkat Tuhan. Kita boleh diajari. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Ini dari kitab Yesaya bab 2 ayat 3. Mengingatkan kita bahwa segala persiapan yang boleh kita lakukan, yaitu mari kita mendekati hidup kita supaya kita diajari tentang jalan-jalan Tuhan, supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Ini yang pertama. Juga di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita diingatkan untuk boleh melihat waktu ini. Terkadang itu kita seringkali di dalam masyarakat, kita seringkali mendengar kata ini, "Oh, saya sibuk," ya, atau saya masih sibuk. Ya, kata sibuk itu seringkali menjadi alasan segala sesuatu kita lupa untuk mempersiapkan diri, mengambil waktu untuk tenang, mengambil waktu untuk mempersiapkan atau memurnikan hati kita. Apalagi sekarang ya, kita sendiri juga merasakan dengan Piala Dunia ini, saya sendiri, kita sungguh-sungguh menghabiskan waktu, atau yang sungguh menikmati itu. Yang dibutuhkan bagi kita adalah kita boleh mengambil waktu dengan tidak lagi melihat kesibukan-kesibukan kita itu sampai kita lupa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Yang dibutuhkan, atau juga Yesus mengingatkan kita, mari, malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu marilah menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 12. Juga marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini ayat 13 dan ayat 14 dikatakan. Ini poin yang kedua yang boleh kita renungkan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Tentu kita mengenakan Kristus bukan berarti memakai seperti kita memakai baju. Tetapi harapannya bahwa dengan mengenakan Kristus, kita, atau bahasa Paulus yang lain, kita boleh diajak untuk Kristus yang hidup dalam diri. Atau kehadiranku itu, orang menangkap kehadiran Allah sendiri, kehadiran Tuhan. Misalnya orang tua itu kalau hadir, orang merasakan, anak merasakan bahwa, oh ya Tuhan hadir. Dan tidak sebaliknya ya, kalau misalnya ada papa saya ada di sini, itu merasa aduh setan ya ada di sini. Atau seseorang yang seringkali membuat kita tidak nyaman. Sama juga seperti diri saya, apakah kehadiran saya itu adalah kehadiran Tuhan
atau di dalam diriku hadir Tuhan, sehingga orang mampu menangkap rencana dan kebaikan Allah sendiri. Kita boleh bermenung, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Kita diajak untuk membiarkan Yesus yang tinggal hidup, memakai diri kita untuk menjadi sarana dan alatnya. Kita senantiasa diingatkan juga di dalam bacaan Injil, poin yang ketiga, berjaga-jaga dan siap siagalah, atau dengan kata lain, selalu siap sedia dalam segala hal, dalam apapun. Hendaklah kamu siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita tentu tidak tahu kapan Tuhan hadir, datang dalam arti ini, atau yang bisa kita lihat secara nyata adalah soal kematian itu. Kita tidak tahu, andaikan saya tahu jadwal kematian saya, ya pasti kita sungguh mempersiapkan diri. Tapi karena kita tidak mengetahui sungguh, maka yang dibutuhkan adalah kesiapsediaan kita untuk berjaga-jaga senantiasa. Sebagaimana juga ungkapan, Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasil. Mazmur 85 ayat 13, kita diajak untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri, membangun pengharapan yang kuat, sehingga masa Advent minggu yang pertama ini membantu kita untuk semakin punya harapan yang kuat, karena iman kita yang senantiasa bertumbuh. Tuhan menganugerahkan berkat bagi kita semua dalam mempersiapkan diri, juga untuk keluarga dan komunitas, untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, dan juga untuk semua mereka yang ada dalam proses pemulihan karena sakit. Allah yang Maha Rahim menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.